Oke. Sudah dikabarin teman-teman yang lain? Disuruh masuk? Sudah, Kak. Sudah. Terah. Oke, untuk materi kita hari ini, itu kita masuk bab 1 ya. Ada alur logika, bahasa pemrograman, komputer, dan perangkat lunak pemrograman. Ada yang udah pernah searching masalah pemrograman? Ada nggak? Nah, kalau belum, ya udah kita masuk aja. Mereka paham kok, kalian baru belajar kayaknya. Baru masuk juga di saat ini. Nah, jadi di sini pernah masih ada teman-teman yang lain masih join. Oh, kita absen dulu ya. Bentar. Kita absen bentar. Biasanya absennya gimana? Menggunakan aplikasi atau gimana? Absennya. Tergantung gurunya, Kak. Oke. Berarti mulai minggu depan Kakak buatkan Google Chrome aja ya. Biar absennya tinggal pencet link aja. Untuk sekarang Kakak absen dulu ya. Atas nama Abi Maulana ada? Abi Maulana? Belum datang kah? Belum masuk kah? Kalau Nggak ada, Adil, kayaknya. oke nggak ada ya. Adil Eka Prasetya ada? Nggak ada juga ya. Ahmad Nur Huda ada? Nggak ada juga ya. Anandika Peri Akbar ada nggak? Ada, Pak. Oke, mantap. Arbaina? Hadir, Kak. Mantap. Terus Bilkis. Bilkis ada nggak? Halo Bilkis. Nggak ada ya. Kalau Kristensen? Kristensen belum ada juga ya. Delima Nurul Asmi ada? Hadir, Kak. Oke. Dian Pajar Sodik ada nggak? Hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke. Kalau Eka Nur Khalifah? Eka Nur Khalifah? Nggak ada ya. Emilia Putri? Ada, Kak. Oke, sip. Ena Octavia izin, terus Pansa Aginata? Hadir. Oke. Hairi Nisa? Hadir, Kak. Oke. Immanuel Kristanto Angga ada nggak?
Immanuel, nggak ada ya. Kalau Jona hadir. Veronisa tadi masih join. Ini Abi Maulana juga join. Kayaknya si Nisa ini lelet jaringannya. Mardiana ada? Ada, Kak. Oke, Maulana, Hadir, Kak. Hadir. Maisela. Oke, Abi, mantap. Maisela ada nggak? Nggak ada ya. Muhammad Imran ada? Muhammad Imran kayaknya nggak ada. Muhammad Luki. Muhammad Luki. Ada, Pak. Ada, Pak. Muhammad Reza. Ada, Pak. Oke. Muhammad Rizky. Di Zoom ada ya Muhammad Rizky. Hadir. Oke. Nanda Tiara. Hadir, Kak. Oke. Nazril Fasya Pratama. Kayaknya nggak ada dia. Novia Nurrahma. Novia kayaknya nggak ada juga nih. Terus Rafael Dwi Atmaja ada? Hadir Kak, hadir. Oke, sip Rafael. Raisya ada? Ada, Kak. Oke. Riyah Nur Anissa ada? Ada, Kak. Ada. Oke. Rio Randi ada? Ada, Pak. Oke. Sanjana Ramadhani? Hadir, Kak. Oke. Sri Mulyati? Ada Sri Mulyati? Kayaknya nggak ada ya. Rio Riyandi lagi. Tina. Tina ada nggak? Tina ada kayaknya di. Hadir, Pak. Sama Uci Haryantini. Hadir, Pak. Yunia Rahmadani sudah tadi? Sudah apa belum? Belum ya. Yunia ada nggak? Hadir, Kak. Oke, udah semua kan? Ada yang belum absen? Zoom kita ini terbatas sih masalahnya. Oke, nanti bisa join aja lagi. Sampai jam 9 ya. Nah, kita masuk ke materi aja ya. Nah, jadi di dalam alur logika bahasa pemrograman komputer dan perangkat lunak pemrograman, di situ ada yang kita bahas yang pertama ini adalah alur logika pemrograman komputer. Nah, jadi di materi pertama ini pemrograman dasar adalah materi yang mempelajari bahasa pemrograman yang sangat dasar dengan logika yang mana sintak-sintaknya bersifat universal dan lebih mengedepankan pembentukan pola pikir kita. Nah, tentang bagaimana membuat sebuah program yang efisien dan efektif. Nah, kemudian dengan menguasai dasarnya, dari algoritma tersebut diharapkan pola pikir kita itu tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang nyata dalam bentuk rangkaian langkah-langkah algoritma dan menyajikan dalam bentuk bahasa natural, yaitu dalam bentuk flowchart. Masih ada yang join.
si Maisela sama Nurhuda. Oke. Nah, dalam pemrograman dasar, teman-teman juga diperkenalkan dengan struktur percabangan dan perulangan yang sering muncul dalam masalah pemrograman komputer. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui kan, perkembangan teknologi saat ini berjalan dengan sangat cepat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Kebetulan, akan akses dalam pengolahan informasi menjadi satu kebutuhan masyarakat modern saat ini. Jadi, pemrograman, jadi sebagai contoh kita melihat semua layanan yang diberikan pemerintah swasta, perusahaan, toko, dan sebagainya dalam memanfaatkan teknologi, baik dalam bentuk program aplikasi komputer, web, mobile, dan sebagainya. Nah, program-program komputer ini sangat membantu kita, baik dalam penyedia layanan maupun masyarakat sebagai pihak konsumen, karena pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Tentunya Anda pastinya akan merasakan hal tersebut. Nah, kalian bisa membayangkan bagaimana jika sebuah supermarket tanpa dilengkapi dengan aplikasi kasir. Tahu kan aplikasi kasir? Tahu, Nah, Pak. masih ingat dulu orang tua kamu belanja kemudian baca struk atau nota belanjanya pakai kertas biasa yang tulis tangan, ingat kan? Nah, itu yang di toko biasa yang masih belum memakai teknologi. Nah, jadi sekarang itu kan udah pakai mesin kasir. Jadi semuanya diproses di situ. Nah, jadi satu persatu barang harus dilengkapi harganya. Kasir harus menghitung semua belanjaannya dengan kalkulator. Misalnya dulu kan. Nah, jika pelanggan membeli satu troli penuh, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melayani satu pembeli saja. Nah, jadi gunanya teknologi sekarang itu kan sangat berguna, membantu kita sangat efisien dalam hal menghitung dan lain sebagainya. Jadi sangat cepat. Bayangkan aja kalau kita kan lagi beli barang banyak gitu, terus si kasirnya agak lemot dalam menghitung. Jadi bayangin aja berapa lama kita di situ. Nah, jadi itu akan menghabiskan tenaga dan waktu yang banyak ya kan. Nah, dengan adanya aplikasi kasir lengkap dengan barcode, semua menjadi sangat mudah dan cepat. Jadi pelanggan pun tidak perlu lama-lama menunggu dan mengantri. Nah, aplikasi komputer tersebut dibuat dengan software pengembangan aplikasi seperti Java, Visual Basic, Delphi, dan sebagainya. Ada yang pernah dengar? Java, Visual Basic, dan Delphi. Pernah dengar nggak? Belum, Kak. Oke, kayaknya nanti kakak share aja materi-materinya, segala video pembelajarannya di BJK ya. Nah, jadi dalam alur pembuatan program ini, jadi kita sebagai seorang programmer itu tidak melakukan pembuatan dan pengkodean program secara begitu saja. Namun, mengikuti perencanaan dan metodologi yang terstruktur yang memisahkan proses suatu aplikasi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini ada langkah-langkah sistematis dasar dalam menyelesaikan permasalahan program. Masih ada yang join nih, si Nisa dari tadi nggak ada masuk-masuk. Nah, jadi yang pertama itu mendefinisikan masalahnya. Kemudian yang kedua menganalisa dan membuat rumusan pemecahan masalah. Yang ketiga, desain algoritma dan representasi. Kemudian yang keempat itu adalah pengkodean, kemudian uji coba dan pembuatan dokumentasinya. Nah, jadi untuk memahami langkah-langkah di atas, itu masih dasar ya langkah-langkahnya dalam pemecahan suatu masalah di sebuah komputer. Nah, nanti kita coba untuk memecahkannya. Nah, jadi
Di sini ada definisi permasalahan ya. Di sini kakak jelaskan dulu definisi ini apa. Nah, jadi sebagai seorang programmer umumnya mendapatkan tugas berdasarkan sebuah permasalahan. Nah, jadi kita sebagai seorang programmer ini kita hanya mendapatkan tugas itu dari sebuah permasalahan yang ada. Jadi konsumen itu datang pada kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya seperti kasir tadi kan, kasir zaman dulu dengan sekarang itu kan beda. Jadi itu kan udah mulai terpecahkan masalahnya. Jadi dipermudah gitu. Nah, jadi sebelum sebuah program dapat terdesain dengan baik untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, masalah-masalah yang terjadi harus diketahui dan terdefinisi dengan baik untuk mendapatkan detail persyaratan input dan outputnya. Jadi sebuah pendefinisian yang jelas adalah sebagian dari penyelesaian masalah. Nah, pemrograman komputer mempersyaratkan untuk mendefinisikan program terlebih dahulu sebelum membuat suatu penyelesaian masalah. Jadi mari kita definisikan sebuah contoh permasalahan berikut. Nah, jadi di sini ada buatlah sebuah program yang akan menampilkan beberapa kali sebuah nama tampil pada sebuah daftar. Nah, nanti kita akan mencoba ini ya. Nanti kita belajar. Nah, jadi yang kedua di sini adalah analisa permasalahannya. Nah, setelah sebuah permasalahan terdefinisi secara memadai, langkah paling ringkas dan efisien dalam penyelesaian harus dirumuskan. Nah, jadi untuk yang ketiganya adalah kita masuk ke desain algoritma dan representasi. Setelah kita mengetahui dengan baik dan jelas mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan, langkah selanjutnya itu membuat rumusan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam programmer komputer, penyelesaian masalah didefinisikan dalam langkah demi langkah. Kemudian algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah logis. Penyelesaian masalah disusun secara sistematis dan logis. Nah, jadi algoritma ini adalah suatu penyelesaian atau langkah-langkah logis kita dalam menyelesaikan masalah tersebut secara sistematis dan logis. Nah, logis ini merupakan kunci dari sebuah algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma kayaknya 10 menit lagi berakhir. Oke, 10 menit lagi ya. Nah, sampai mana tadi? Algoritma ya, algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis yang menyelesaikan masalah tadi lah. Nah, jadi logis ini merupakan kunci dari sebuah algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan bernilai benar atau salah. Kemudian, algoritma dapat diekspresikan dalam bahasa manusia menggunakan presentasi grafik melalui sebuah flowchart atau diagram alir. Kemudian, melalui pseudocode yang menjembatani antara bahasa manusia dengan bahasa program. Kemudian berdasarkan permasalahan yang terjadi, bagaimana kita dapat memberikan solusi penyelesaian tersebut dalam sebuah alur yang mudah dimengerti. Nah, jadi kan tadi kan ada masalah loh. Misalnya masalah kasir itu bagaimana kita menyelesaikannya, kita bandingkan dengan kunci yang untuk menyelesaikannya tadi, bagaimana caranya untuk mempermudah dan mempercepatnya. Kemudian yang keempat ini ada pengkodean uji coba atau pembuatan dokumentasi. Nah, jadi setelah membentuk algoritma, maka proses pengkodean dapat dimulai menggunakan algoritma sebagai pedoman. Maka kode program dapat ditulis sesuai bahasa pemrograman yang kita pilih. Kemudian setelah menyelesaikan seluruh kode program, langkah selanjutnya yaitu menguji program tersebut apakah telah berfungsi sesuai tujuan untuk memberikan satu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah tadi. Nah, jadi bila mana terjadi kesalahan, logika atas program disebut juga sebagai bug. Jadi tahu kan bug yang ada kesalahan biasanya yang sering kita temui ya untuk yang bug ini dalam suatu game. Jadi terjadi sebuah bug.
Nah, maka kita perlu untuk mengkaji ulang rumusan atau algoritma yang telah dibuat, kemudian memperbaiki implementasi kode program yang mungkin keliru. Nah, jadi bug itu terjadi karena keliru dalam programnya. Kemudian proses ini disebut dengan debugging. Terdapat dua tipe kesalahan atau error yang akan kita hadapi nanti ya saat jadi seorang programmer. Yang pertama adalah compile time error, dan yang kedua adalah runtime error. Compile time error ini muncul jika terdapat kesalahan penulisan kode program. Kemudian compiler akan mendeteksi kesalahan yang terjadi sehingga kode tersebut tidak akan dikomplikasikan. Kemudian terlupakannya penulisan semicolon atau titik koma dalam akhir sebuah pernyataan program. Jadi titik koma ini pokoknya nanti tuh kita belajar itu jangan sampai ada yang ketinggalan, maupun itu titik, koma, dan lain sebagainya. Jadinya harus teliti dalam mengerjakan sebuah program itu. Kemudian setelah membentuk algoritma, maka proses pengkodean dapat dimulai menggunakan algoritma sebagai pedoman. Maka kode program dapat ditulis sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita pilih. Nah, jadi sebagai contoh di sini ada penulisan kode program terlihat tanpa kesalahan. Namun pada saat Anda menelusuri struktur logika kode tersebut, bagian yang sama pada kode tereksekusi berulang tanpa akhir. Nah, jadi pada kasus tersebut, compiler tidak cukup cerdas untuk menangkap tipe ini. Dan pada saat proses kompilasi sehingga program dijalankan, aplikasi bahkan keseluruhan komputer mengalami hang karena mengalami proses perulangan. Jadi di saat komputer itu mengalami proses perulangan berkali-kali, maka komputer kita akan hang. Nah, jadi untuk memudahkan dalam memeriksa suatu kesalahan ya, dari suatu program ataupun memahami jalannya program, kita juga perlu membuat suatu dokumentasi dari program yang kita buat. Dokumentasi tersebut berisi informasi mulai dari tujuan dan fungsi program, algoritma, serta cara penggunaannya. Jadi mungkin itu saja yang kakak bahas karena Jun kita tinggal 4 menit lagi ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau nanti yang kurang jelasnya bisa di chat sama kakak aja. Nanti untuk materinya nanti kakak share di Bajaka, kemudian sama video pembelajaran juga saya share di Bajaka. Kakak minta dokumentasi dulu boleh nggak? Kakak minta aktifkan kameranya dulu, kita foto dulu. Sebentar aja. Karena waktu kita nih mau habis kayaknya. Habis ini ada masuk lagi nggak? Nggak tahu ibu gurunya, Kak. Oke. Biasanya sering dikasih tugas Kak kalau online? Iya. Sering tugas lah, sama. Kakak juga kuliah, sering dikasih tugas juga. Sama aja nasib kita. Di sini kakak juga belajar kok. Jadi kalau ada salah kata atau apa, tolong dimaafin ya, dimaklumin aja. Jadi kakak di sini sebagai pelajar yang mencoba untuk mengajar juga. Oke, udah aktif semua videonya? Sudah selesai nggak, Pak? Kenapa, Abi? Nggak jadi, Kak. Oke. Minta tolong diaktifin dulu videonya buat dokumentasi kita. Untuk pertemuan hari ini, nanti mungkin kakak buat Google Formulir aja biar kita enak.
dalam absensinya. Oke, enak. Oke, kakak screenshot ya. Minta izin. 1, 2, 3. Sekali lagi dah. Bebas aja gayanya, nggak usah kaku. Nggak apa-apa, santai aja. 1, 2, 3. Oke, waktu kita tinggal 2 menit nih. Ada yang mau ditanyakan? Seputar pemrograman, atau di luar juga. Di luar pemrograman juga nggak apa-apa. Tanya aja. Siapa tahu ada kendala. Luki mau nanya katanya, Pak. Tanya aja. Nggak apa-apa kok, di luar pelajaran juga nggak apa-apa. Asal jangan yang aneh-aneh loh. 1 menit lagi loh. Jadi kalau nggak ada nggak? Kalau nggak ada, kakak cukupkan saja untuk hari ini ya. Nanti untuk materinya kakak share di Bejaka. Untuk materi hari ini dan selanjutnya. Semua ada di Bejaka nanti kok. Jadi kalau teman-teman kurang jelas dari apa yang kakak jelaskan, silahkan dibaca di Bejaka aja. Atau teman-teman bisa juga sambil searching di YouTube misal, di Google, searching tentang pemrograman ini. Nggak apa-apa kok. Untuk media yang kita perlukan saat ini cukup banyak kok. Nggak cuma dari buku paket, dari internet juga bisa kok. Nggak apa-apa. Kayaknya udah mau habis ya. Jadi kakak cukupkan saja untuk hari ini. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih ya. Pagi. Pagi, Pak. Silakan Pagi, Kak. Terima kasih ya. Ya. Juga, Pak. Oke.